Selamat pagi, jumpa lagi kita Indo Teti. Ya ampun. Aduh. Ini kalau lagi di rumah beginilah ya. Eh, Walaupun sepertinya bete gitu ya, karena hujan terus gitu ya. Tadi rencana, oh nih hari ini keluar dulu gitu kan. Tapi eh, taunya hujan masih mengguyur gitu ya. Tapi kita syukuri aja ya, itu rahmat Allah air tuh ya. Dan keringnya nggak ada air, ngeluh juga nggak boleh ya. Jadi kita syukuri aja lah segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita ya. Nah, di pagi ini pain ya, aku udah masak nasi loh. Udah masak nasi merah ya. Nih, nasi merahnya udah mateng. Ya tuh tutupnya. Sambil masak nasi, kemudian tuh sambil denger lagu juga ya. Di laptop, mana laptop tua lagi kan. Kadang hilang suaranya, kadang muncul, kadang connect ke internet aja susah gitu ya. Ntar kalau rezeki minta beli yang baru sepertinya. Aduh. Kemudian lagi ya kerjaku ya. Nih, karena hari dingin, ada pisang uli loh. Jadi saya mau goreng ceritanya nih, pisang uli ini ya. Goreng, enak nih, panas-panas. Makan dingin-dingin. Sarapan tuh aja tengok tuh, dicuil-cuil rotinya. Tadi udah dipanggang rotinya. Masih dimakan dikit-dikit. Dimakan. Sarapan pagi tadi tuh roti panggang, telurnya direbus, kemudian serutan timun ya, itu aja buahnya. Dan siang paling jeruk panas keras ya, itu doang. Sambalnya masih ada, kemarin ada bikin sup satu periuk, itu masih ada, tinggal diangatin ya. Hari dingin ini cocok banget. Sekarang aku mau goreng dulu ya. Mau goreng dulu nih. Udah dikasih minyak ya. Goreng pisang. Ternyata pisang uli namanya. Enak juga digorengnya. Setahu saya kan cuman pisang gepok ya, sama pisang apa yang gede itu, pisang nangka. Itu ya, ada pisang uli kemarin. Udah saya coba digoreng ya, enak kan. Nanti lebih tepungnya ini saya tambahin gula, bikin kayak kue di kampung, bikin cucur namanya itu ya, enak kok cucur tuh. Biasanya sih kalau di kampung kan cucurnya itu dari tepung beras ya, ini tepung terigu ya, nggak apa-apa, yang penting nggak mubazir ya, kebuang. Jadi dingin kayak begini enak loh, makan panas-panas. Saya tuh ya, walaupun udah lansia begini, nggak enak yang suka dibeli-beli gitu. Senangnya bikin sendiri gitu. Nanti paling-paling nengok aja di Google aja, apa sih resepnya kalau misalnya kita pengen sesuatu yang lebih ini ya. Kayaknya udah panas ya. Oh, masih kurang panas, bentar lagi. Nggak apa-apa, goreng 2 biji dulu ya. Goreng 2 biji untuk makan sendiri. Nggak apa-apa deh,
nggak usah cakap-cakap amat. Ada berapa biji sih? Ada 1, 2, 3, 5 biji ternyata. Nggak apa-apa, dibikin 3 dulu deh, nanti 2. Itu asik kan? Terus cuci tangan dulu. Enaknya semuanya pakai tangan megangnya, nggak pakai macem-macem, masih kuno tapi bersih kok, bersih ya. Mana? Nah, udah bisa dibalikin belum ya? Kayaknya dibalikin deh biar jangan gosong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gue kadang-kadang takut kalau kepercik minyak nih. Ya. Tuh, bagus kok. Ya. Enggak lengket kok dia. Harus dilurusin ini ya, step by step. Wow. Enak kan? Itu dia. Ya, nanti udah masak, masukin sini ya. Tuh, namanya kota Jakarta ya. Apa namanya? Heboh. Apalagi di pusat kotanya begini. Ya. Mama masih hujan. Masih hujan di luar gitu ya. Tuh tukang bubur udah mau pulang, udah habis buburnya. Juga ya, inilah. Waduh, mana banyaknya sampah lagi ya ampun. Ini masyarakat ini perlu ditakar ini. Masyarakat perlu ditakar. Udah habis mas, udah habis buburnya mas, habis. Udah habis, sedikit lagi. Oke, sedikit lagi katanya buburnya. Aduh. Kalau mau gini lah sambil bikin video goreng pisang, hampir hangus deh. Lihat tuh, ini sudah merah tuh. Lihat tuh, apinya kegedean ditinggalin. Tapi nggak apa-apa, sebentar aja, 1 menit udah dimatikan. Karena gini, pisangnya sih ada belum matang banget dia, kemarin rada mengkal dikit, jadi sengaja agak gorengnya tuh agak digosongin dikit aja ya. Ikutin lagi, kecil aja apinya lagi ya. Sebelah bawahnya sih belum matang. Itu makan sendiri, ayo. Kalau yang mau gabung kesini ya. Kesini yang mau gabung. Tuh, makan sendiri. Daripada harus pergi keluar ya cari makanan, yang dibikin sendiri kayaknya lebih
lebih hemat, suka-suka kita ya. Kan kita apalagi di era sekarang ini loh, inflasi itu sangat tinggi, jadi kita nggak boleh malas ya. Kita bersyukur ya, orang tua kita zaman dulu itu anaknya masih abrak-abrak gitu ya. Nah, itu nggak pernah beli-beli gitu tahun ke tahun, pasti dia masak apa aja semuanya, hasil dari sawahnya sendiri, tapi ya sehat mereka. Sehat bukan nih kalau udah sendiri gini ya, aduh alhamdulillah lah, kita syukuri aja bisa independen, bisa ngurus diri sendiri gitu ya. Nggak usah, jangan tergantung gitu kepada anak. Kasihan anak, dia punya anak, dia juga punya keluarga ya. Jadi kita jangan orang tua ngeberatin, kita udah payah gede-gedein dia, udah payah nge-push dia biar dia jadi orang dan berguna, jadi independen gitu ya. Jadi kita jangan ngeberatin dia, walaupun dia ada uang banyak, kalau bisa jangan dikasih beban gitu loh. Kasihan dia, ntar umurnya masih muda udah kayak nenek-nenek dia kan. Tuh asik. Aku nih, jadi bisa dibikin apa juga ini, godok apa cucur gitu ya. Godok, tahu godok-godok nggak? Tuh, godok-godok aja lah. Kalau bikin cucur tuh enaknya sih itu apa namanya, dari tepung beras. Ini kan tepung gandum, jadi tuh alhamdulillah, jadi nggak ada yang kebuang gitu loh, nggak ada yang kebuang gitu. Nah, udah makan begini nih enak loh, dingin-dingin, hujan-hujan begini. Jadi kita dengan kita sibuk gitu ya, nggak punya waktu untuk mikirin penyakit. Kalau kita duduk aja, itu si penyakit senang banget dielus-elus gitu. Habis itu nanti si setan datang ngebisikin, lu periksa dong kesehatannya, jangan dibiarin gitu aja, ayo pergi sekarang gitu. Suruhnya kita pergi ke rumah sakit, padahal punya sakitnya sedikit. Tiba di sana dilihat orang banyak sakit, terkontaminasi, kita jadinya ikut sakit juga. Jadi kita harus bisa ngelawan ya, bisa ngelawan ya. Saya alhamdulillah ya, terus terang aja, saya takut ke dokter. Badan saya nih nggak kenal obat. Gimana ya, dari saya kecil dulu ya. Saya ingat waktu umur berapa tahun ya, 5 tahunan ya, waktu baru diperkenalkan namanya dulu penyakit influenza. Itu zaman dulu tuh influenza tuh sama dengan kayak sekarang COVID gitu loh, kira-kira ngerinya gitu ya. Tapi kita nggak tahu influenza itu ternyata cuma flu biasa aja gitu. Tapi waktu zamannya saya dulu tuh dibilangin, ada penyakit baru berbahaya mematikan, influenza katanya. Jadi
satu kampung nih harus makan obat, katanya gitu, semua diwajibkan. Jadi ya termasuklah kita yang keluarga besar kan, ada 8 orang gitu, dikumpulin lah sama ayah kita, ini makan obat gitu kan. Nah semuanya sukses yang 7 orang. Tiba di saya nggak pernah bisa masuk itu obat, keluar lagi, diambil lagi, dimasukin lagi, keluar lagi. Udah sudahnya kata ayah saya, ambil pisang. Udah 5 biji pisang dimasukin obatnya ke dalam pisang, tetap aja setelan, pisangnya habis, obatnya keluar. Lucu banget. Jadi saya nggak biasa loh makan obat, benar, alhamdulillah. Tapi udah gede-gede begitu ya, kadang-kadang karena kita buru-buru bisa juga ketelan gitu ya. Tapi ya untuk namanya pergi ke dokter, ke rumah sakit itu ya, palingan apa, minta obat KB biar kita jangan banyak anak ya kan. Kemudian apa lagi kalau kita ke rumah sakit ya, cuman gitu aja kali, obat KB. Nah kalau misalnya sakit gigi paling gitu doang. Tapi kalau namanya untuk berobat gitu ya, nggak ada sampai hari ini loh. Sampai hari ini saya takut tuh, gimana apalagi namanya suntik gitu ya, takut saya suntik bener. Nggak tahu, belum bersahabat kayaknya badan saya nih dengan obat-obat medis begitu tuh, gimana tuh ya. Jangan-jangan anak saya tuh yang di Kanada tuh umurnya pendek ya, meninggal kan, jadi juga nggak pernah, dia kayak saya tuh nggak pernah mau suka dengan obat-obatan begitu kan. Tapi tiba-tiba dia sakit gigi, di sana kan rumah sakitnya canggih ya. Nah itu dicabut itu geramnya yang paling belakang itu loh, dua-duanya gitu. Jadi bengkak dong pipinya, sebesar apa bengkak gitu. Kalau kita di kampung kan gimana ya caranya, geram yang paling belakang itu walaupun bengkak juga gitu, tapi kita nggak cemas gitu. Orang tua kita paling-paling kasih kumur-kumur air garam lah, segala macem lah gitu, akhirnya baik sendiri kan. Ini anak saya tuh nggak, langsung dikapsul lah, pakai teknologi canggih lah. Nah tahu dibilangnya aja udah stadium 4. Wow, my god, cancer stadium 4 katanya gitu. Enggak, buru-buru di kemo, buru-buru mati jadinya gitu ya. Walaupun lah semuanya ya sudah takdir ya dari Allah gitu, tetapi maksud saya itu ya kita coba dulu deh dengan cara alternatif lain gitu ya. Siapa tahu bisa, kecuali kalau memang enggak juga gitu kan. Udah beberapa kali kita gagal terus dengan cara alternatif yang lain, baru deh udah kita ikutilah teknologi yang canggih ini kan, medis ini ya. Tapi udahlah, semuanya sudah takdir ya, kita ikhlaskan sajalah. Anak saya itu paling baik, orangnya sangat baik, sangat baik. Jadi kalau dia selamanya waktu dia kecil pun kalau dia sakit, paling-paling saya cuma hanya kasih support dia kekuatan, saya suruh minum air panas kayak saya. Nah, nanti kamu minum panas sampai muntah keluar isi perut kamu, pasti ada isi yang nggak beres gitu kan, kamu makan salah gitu. Nah dia ikutin, memang dia keringat sudah tumbuh sampai 1 seret dia minum itu loh. Habis itu dia udah, kamu tidur ya nak, tidur, mau tidur sampai 3 jaman, bangun udah anakku udah sehat, dia seger, dia balik, lapar mami mau makan gitu. Jadi anak saya itu juga termasuk yang gak bisa berdokter gitu loh. Nah, jadi hati-hati ya, kalau memang sudah ketergantungan dengan dokter ya kita nggak bisa juga melarangnya kan, itu kan tergantung keyakinan seseorang ya. Tapi untuk saya alhamdulillah, walaupun saya punya kartu BPJS itu ya, saya anggap aja itu menyumbang ya. Sejak dari kita jadi pegawai itu kan dipotong terus itu BPJS ya. Nggak pernah saya pakai sekali. Waktu saya kemarin itu waktu covid kan, saya mau coba juga kalau saya itu mau disuntik gitu, ya saya pergi ngedaftar gitu ya. Tapi yang terjadi apa, kecemasan saya setengah mampus. Masa tensi saya tuh membubung terus, saking takutnya mau disuntik.
akhirnya gagal. Saya nggak disuntik jadinya ya. Begitu. Jadi apa katanya itu sebagai resepsionis, ini ibu ini punya askes, punya BPJS, tapi tak pernah dipakai satu kali pun katanya gitu dong. Pensiun dari sejak puluhan tahun katanya gitu, tak pernah dipakai. Dia bilang sayang dong katanya, kan tahu nggak kalau udah golongan 4B kayak ibu ini nih udah dapatnya di kamar nomor 1 kalau ini itu katanya kan. Dalam hati saya mau ditaruh di hotel juga seperti apa bagusnya rumah sakit, insya Allah saya nggak suka gitu loh kan. Mendingan udah dikasih aja bagi orang siapa yang mau. Ada tuh di depan rumah saya itu tetangga, katanya sayang dong nggak dipakai BCS-nya. Kalau bisa saya kasih ini sama kamu, mau nggak? Mana bisa, namanya kan beda katanya. Ya itu dia, kalau nggak bisa ya udah mau diapain, saya anggap aja saya nyumbang gitu loh ya. Alhamdulillah. Jadi saya tuh agak ada keanehan juga sedikit ya, exception, takut berobat, takut sama dokter ya. Bahkan kalau bisa jangan mendekat saya ke rumah sakit, begitu betul lah. Tapi kalau udah terpaksa ya mau diapain, kita melahirkan kan harus di rumah sakit ya. Nah, nggak mau. Tapi saya berusaha tuh, padahal anak saya tuh lahirnya di PAM lagi ya, ketuban pecah di luar gitu ya. Jadi tiba di rumah sakit, kata dokter kamu harus rendam air panas, air garam begini. Wah, 100 kali tuh saya berendam di rumah sakit biar cepat pulang. Alhamdulillah, begitu dokternya datang, kaget ya, hebat ya katanya, kok bisa kering begini kamu punya vagina katanya gitu. Dia nggak tahu, saya kena takut gitu, kena air garam kan bukan obat ya. Saya senang tuh udah matang, ini baru bagus nih, ini baru bagus nih tuh, sedang ya. Goreng pisangnya tuh udah cantik, jadi banyak jadinya. Aduh, nanti siapa yang punya rezeki nih ya, dibagi-bagi satu seorang. Kalau sendiri kan kekenyangan nggak habis, tapi alhamdulillah ya ada aja yang punya rezeki nanti siapa gitu ya. Oke deh, saya rasa udah selesai kan, udah selesai. Udah sambil apa tuh, teman-teman semuanya yang di Facebook, yang di medsos, di mana aja yang kebetulan singgah di page saya ini lihat saya masak, saya bilang terima kasih ya, karena saya udah ditemanin sambil ngobrol sambil masak. Makasih ya. Nah, ini dia godok and goreng pisang uli. Itu dia, ini enak nih. Jadi nanti dimakan sambil main laptop. Kita belajar ya, walaupun kita udah lansia begini, kita harus mengetahui dong apa aja sekarang ini ya. Ini saya mau mencoba. Ini ada buku mantu saya nih yang kuliah di Amerika. Ini bagus sekali ini. Ini mengenai yang sekarang ini, zaman digital sekarang ini semuanya. Apa itu istilah AI, SEO, segala macam, apa-apa aja semuanya di sini ada. Bagaimana kita hidup di zaman era digital ini, semua ada di sini. Dan saya mau akan mencoba mempelajarinya. Makasih mantu saya. Bukunya ketinggalan itu, makanya kok rugi dong kalau kita nggak mempelajarinya ya. Oke. Sampai jumpa ya. Next time kita ketemu lagi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe loh. Kasih komen. Oke.